Selamat malam semua. Ini adalah materi bab 4 yang sudah kita lakukan proses atau sudah kita bahas dari pertemuan 8, 9 dan pada hari ini adalah pertemuan 10. Ya, kemudian selama presentasi atau selama penyajian jika ada hal yang Anda eh, melihat tidak sinkron antara suara mungkin dengan apa yang ditampilkan, silakan raise hand atau langsung untuk interupsi supaya saya perbaiki. Bab 4 yaitu tentang ruang vektor. Ruang vektor yaitu suatu eh, himpunan yang tidak kosong yang kemudian mempunyai 10 sifat atau memenuhi 10 aksioma. Sudah kita bahas sebelumnya di pertemuan 8, beberapa himpunan dengan dua buah operasi eh, bisa menjadi ruang vektor, bisa juga tidak menjadi ruang vektor. Sifat-sifat dari ruang vektor kemudian eh, lebih lanjut berupa subruang. Subruang adalah subhimpunan atau bagian dari himpunan yang membentuk ruang vektor, diambil sebagiannya, subruangnya. Kemudian jika dua buah operasi yang sama dengan ruang vektor juga memenuhi 10 aksioma yang ada di subruang, maka dia disebut yang berlaku untuk subhimpunan, maka dia disebut subhimpunan itu disebut dengan subruang. Eh, untuk subruang, jika kita sudah mendapatkan himpunan bagian, kemudian kita mempunyai dua buah operasi untuk membuktikan dia subruang cukup dengan dia tertutup terhadap penyembelahan atau perkalian skalar. Ini contoh-contoh dari subruang dan yang bukan subruang. Terus ada kombinasi linear. Kombinasi linear adalah mengambil sejumlah vektor, kemudian melakukan kombinasi antara mereka dengan cara linear, yaitu dijumlahkan dan kemudian vektornya dikalikan dengan skalar, maka penjumlahan mereka itu disebut dengan kombinasi linear. Dan kombinasi linear jika diambil sejumlah vektor, kemudian semua kombinasi linear mereka dikumpulkan, maka himpunan dari hasil koleksi semua kombinasi linear itu nanti akan membentuk subruang. Jadi salah satu cara untuk membentuk subruang. Kemudian eh, himpunan vektor yang menghasilkan suatu ruang vektor disebut dengan eh, himpunan yang merentang atau himpunan yang membangun, dan seruang yang dibangun disebut dengan ruang yang dibangun oleh, atau disebut dengan W dibangun oleh himpunan vektor. Kemudian bebas linear adalah jika kombinasi linear dari sekumpulan vektor yang kemudian disamakan dengan vektor nol, solusinya hanya 0, 0, 0 saja untuk koefisiennya, maka kondisi seperti itu disebut dengan himpunannya adalah bebas linear. Sebaliknya, jika ada K-nya yang tidak nol, maka dia disebut dengan bergantung linear. Kemudian ada dua buah himpunan atau dua buah vektor atau lebih disebut tidak bebas linear jika salah satunya merupakan kombinasi dari yang lain. Jadi karena tadi K-nya ada yang tidak nol sehingga dia menjadi bergantung satu sama lain. Untuk membuktikan dia suatu himpunan vektor itu tidak bebas linear, eh, kita cukup melihat jumlah vektor yang mau diuji itu melebihi dari eh, jumlah komponen dari vektornya, maka dia akan tidak bebas linear. Sedangkan kalau eh, himpunan yang berisi vektor nol itu pasti juga tidak bebas linear.
himpunan basis atau yang disebut dengan basis, ya pada hari ini kita mulai dengan materi baru, yaitu basis. Basis itu adalah suatu kondisi dari suatu himpunan vektor. Jadi kita diberikan himpunan vektor seperti ini, maka himpunan vektor itu disebut sebagai basis jika dia memenuhi dua kondisi, yaitu dia bebas linear dan dia eh, merentang. Jadi dua kondisi ini harus dipenuhi. Contoh ini W-nya dua buah vektor, kemudian kita eh, katakan basis karena ya pertama dia bebas linear, ya. Pertama dia bebas linear ini yang jadi dalam matematika kita menyebut akan ditunjukkan gitu ya, akan ditunjukkan. Tapi kalau kita menyatakan akan ditunjukkan ya kita harus melakukan sesuatu. Nah, ini kita melakukannya yaitu dengan cara eh, vektor 1001 itu kemudian dikombinasi linearkan dengan disamakan dengan 00. Ya, jadi artinya A dikali dengan 10 tambah dengan B dikali dengan 01, nanti kita akan samakan dengan 0. Terus kita ingin tahu A dan B-nya harus seperti apa. Ternyata ya A dan B-nya lakukan operasi perkalian skalar gitu ya, karena tidak dinyatakan operasi yang berbeda ya. Jadi dianggap operasinya operasi standar. Ini dikalikan jadi A, 0 tambah dengan B, 0. Terus ya kita tulis ini persamaan yang dihasilkan. Terus dilanjutkan kita jumlahkan di bagian kanan ini, kiri ini dua buah vektor hasilnya adalah A, B sama dengan 0,0. Terus akibatnya kan jika kita samakan dua buah vektor ini berarti A-nya harus 0, B-nya harus 0. Nah, ini kan berarti kombinasi linear yang berbentuk seperti ini, solusinya ya pasti hasilnya adalah A dan B-nya 0. Dan itu berarti dia bebas linear. Terus kalau membangun gimana prosesnya? Jika kita nyatakan terlebih dahulu akan ditunjukkan dia merentang atau membangun R2, caranya adalah ambil sembarang. Jadi ambil sembarang vektor di R2, dalam hal ini vektornya vektor U yang isinya adalah U1 dan U2. Terus kemudian kita eh, misalkan dia kan kalau dia suatu kombinasi linear kan harusnya dia dia dapat dibentuk sebagai kombinasi dari 1001 berarti kan. Jadi U-nya kita asumsikan atau kita eh, buat dia kombinasi linear K1 eh, 10 dan K2 01. Nah, dia itu merentang kalau K1 dan K2-nya ada. Nah, sekarang pertanyaannya K1-nya berapa, K2-nya berapa gitu. Dan harus ada ya untuk sebagai syarat dia vektor 1001 ini membangun. Ya, kita proses seperti halnya bebas linear di atas. Ini U1, U2, terus ini kalikan ke dalam skalar K1, 0 tambah dengan K2 0, K2, sorry. Ini 0 apa? Jadi ini akan menjadi tambah dengan 0, K2. Terus berarti U1, U2 ini akan sama dengan K1, K2. Berarti kita dapatkan ternyata dari kesamaan vektor, berarti K1 kita harus U1, K2 harus U2. Apa seperti ini selalu? Tidak ya. Itu kan tadi tergantung dari eh, apa, himpunan vektor yang diuji ya. Berarti kalau kondisi ini didapatkan, yaitu K1, K2-nya, ternyata K1-nya U1, K2-nya U2, artinya kan U-nya dapat dibuat sebagai kombinasi dari dua buah vektor. K1, K2-nya otomatis langsung U1, U2. Itu artinya W merentang R2. Ini bebas linear.
Nah, gabungan mereka itu mengatakan berarti W itu adalah basis di R2. Jadi menentukan basis itu dengan menunjukkan dia bebas linear dan membangun. Contoh ini kita akan tunjukkan basis atau tidak gitu ya. Prosesnya sama seperti tadi, yaitu kita eh, harus tunjukkan akan ditunjukkan eh, tunjukkan bebas linear ya, bebas linear. Oke, kalau kita akan tunjukkan berarti kita buat K1 dari apa ya vektornya 10 ya, 10 10 dan tambah dengan K2 11, kemudian kita samakan dengan 0 dan kita ingin dapatkan solusinya apa gitu ya. Ini kalau dioperasikan berarti kita dapatkan langsung ya, saya lakukan operasi perkalian dan penjumlahan vektor. Berarti ini akan diperoleh K1 tambah dengan K2, karena komponen di pertamanya K1, K2, koma, kalau ini 0, berarti di sini K2. Hasilnya adalah 0,0. Ya, proses-proses kayak ini kan berapa kali sudah kita lakukan dengan cara yang sama ya. Kemudian ini berarti K1 tambah K2 sama dengan 0, sedangkan K2 sama dengan 0. Berarti kalau K2 sama dengan 0, masukkan ke sini, nanti akan menghasilkan nanti K1 tambah 0 sama dengan 0. Atau kita peroleh K1-nya sama dengan 0. Nah, berarti kita dapatkan eh, apa selalu kombinasi linear ini dengan 0 itu hasilnya 0 terus ya, enggak juga gitu ya. Makanya itu kan yang bisa nanti berakibatkan yang himpunan tertentu bebas linear, yang satunya lagi tidak bebas linear. Kalau ini eh, didapatkan K1-nya 0 dan K2-nya 0. Artinya kesimpulannya adalah eh, himpunan apa ini tadi namanya W mungkin ya. Himpunan W yang isinya 10 dan satu 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 itu bebas linear, bebas linear, linear di R2 ya. Jadi kita dapatkan kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua untuk yang membangunnya apa akan ditunjukkan berarti akan ditunjukkan ya bahwa W nanti membangun membangun R2. Berarti diambil sembarang U, sembarang U di R2, misalkan namanya U1, U2, kita kita ambil di R2 dan kombinasi linear mereka harus selalu ada. Jadi U itu dikombinasikan pada vektor eh, 1,0 tambah dengan 1,1, maka kita akan harus tunjukkan K1 dan keduanya selalu ada. Biasanya dia merupakan fungsi dari U1, U2 yang ada di vektor U yang diambil. Kalau diambil itu kan berarti seakan-akan U-nya diberikan gitu ya. Nah, K1, K2-nya dapat nggak? Ya, dapat dari berdasarkan atau fungsi dari U1 dan U2. Kita perlihatkan ya. Ini U1, ini U2, terus ini tadi sama seperti di atas ya, di kombinasi linear, ini operasinya dijumlahkan dan dikalikan dan dijumlah. Kita dapatkan K1 tambah K2, ini nanti akan sama dengan K2. Terus penyamaan dua buah komponen ini menghasilkan K1-nya sama dengan ditambah dengan K2 sama dengan U1, sedangkan K2-nya sama dengan U2. Berarti K2 kalau dimasukkan ke atas, berarti nilai K1-nya adalah U1 min U2. Berarti nilai K1-nya dan K2-nya dari kombinasi ini selalu ada, yaitu K1-nya ini U1,
K2-nya itu adalah U1, K1-nya U1 min U2, sedangkan K2-nya U2. Jadi K2-nya adalah U2. Berarti kan selalu ada begitu ya, atau solusinya selalu didapatkan. Jadi kita bisa simpulkan, jadi W ini membangun 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 R2. Nah, dari dua hal yang sudah kita tunjukkan ini berarti kita bisa simpulkan jadi W itu basis di R2. Oke, yang nomor 2 apa? Oh, sama aparte. Halo, bocor, siapa ini? Di mute ya. Kemudian nomor dua yaitu bentuknya ada eh, empat vektor yang vektornya itu berbentuk matriks, matriks 1000, 01000, terus 0010, 1. Dan kita akan tunjukkan apakah dia basis untuk M2. M2 apa? M2 itu yaitu eh, kemarin kita sudah sebutkan sebenarnya, yaitu himpunan yang isinya adalah matriks ukuran 2 kali 2 dengan isinya komponennya di bilangan real. Nah, ini kita akan tunjukkan bahwa ruang ini nanti salah satu basisnya adalah ini. Oke, caranya sama, tapi mungkin lebih panjang karena ada 4 komponen ya. Kalau yang sebelumnya contoh satu ada 2 komponen. Jadi apa yang kita lakukan? Yang A yaitu menunjukkan dia bebas linear. Bebas linear berarti kita tunjukkan dengan cara kita kalikan kombinasi dari A1 K1 M1 ya tambah dengan K2 M2 tambah dengan K3 M3 tambah dengan K4 M4 sama dengan vektor 0. Vektor 0-nya berarti isinya bentuknya adalah 0, 0, 0, 0 gitu ya. Kemudian kita keluarkan angkanya 1, 0, 0, 1, ini 0, 0, sorry. Ya, ini sebenarnya hanya masalah banyak tulisan yang lebih kompleks, yang lebih panjang ya. Konsepnya sama seperti contoh satu. 01, 00 tambah dengan 0010 K3 tambah dengan K4 0001. Terus disamakan dengan 0000. Terus ini dikalikan, skalar, jumlahkan. Saya ambil total hasil akhir ya, yaitu isinya adalah K1, komponen ini K2, ini K3, dan ini K4. Nah, luas tanahnya adalah 0000. Akibatnya kan kalau kita samakan sesuai dengan elemennya, berarti K1-nya 0, K2-nya 0, K3-nya 0, dan K4-nya juga 0. Jadi kita bisa simpulkan berarti himpunan W yang isinya adalah N1, N2, N2, N3, M4, M4 ini bebas linear di M22. Oke, sekarang yang tentang membangun. Membangun caranya sama seperti sebelumnya, kita ambil sembarang vektor di M22, sebut misalnya U1, U2, U3, U4 gitu, ada di M22. Kemudian kita buat kombinasi dari U ini U ya. Ya bisa simbol sembarang sih, cuma mengatakan vektor di
M22, U ini nanti kombinasinya ada terhadap N11, N1, K2, N2, K3, N3, tambah K4, N4. Dan kita ingin mendapatkan nilai K1, K2, K3, K4 untuk sembarang U yang kita punyai. U-nya berarti tadi U1, U2, U3, U4. Untuk di ruas kirinya, ruas kanannya ini sama dengan cara yang di atas tadi. Kita dapatkan hasilnya yaitu K1. Sebab ini kan kalau kali K1 ke sini hasilnya K1 gitu ya. K matrik ini hasilnya K2, K matrik ini hasilnya K3, K matrik ini hasilnya K4. Sehingga ketika mereka jumlah hasilnya ini. Jadi K1, K2, K3, K4. Nah, lagi-lagi kita samakan kiri dan kanan. Berarti kita dapatkan nilai K1-nya U1, nilai K2-nya U2, nilai K3-nya U3, dan nilai K4-nya adalah U4. Jadi apapun matrik U yang diberikan, maka nilai K1, K2, K3-nya dapat. Dan itu sama persis dengan U1, U2, U3, U4. Jadi kita bisa simpulkan yaitu W ini membangun M22. Nah, dari dua uh, simpulan ini kita nyatakan yaitu W itu basis di M22. Nah, apakah basis itu satu atau adakah basis yang lain? Ya, bisa jadi kita mendapatkan di suatu ruang vektor itu lebih dari satu basis. Jadi kita lihat tadi kalau untuk R2 ini ya, contohnya kan sudah kita punya yaitu yang himpunan 10 dan 01 tadi juga basis. Ini basis di R2. Terus di latihan 45, 4.5 ini kita lihat 10 dan 11 itu juga basis di R2. Jadi eh, basis basis di R2. Ada yang lain, ya bisa jadi gitu ya. Asalkan dia memenuhi dua sifat tadi, bebas linear dan membangun, maka dia basis. Oke, kita masuk pada, nah nanti ketika selesai presentasi, yang slide yang dicoret-coret ini nanti akan saya berikan untuk Anda bisa samakan dengan apa yang Anda tonton nanti. Dan kemudian link untuk rekaman juga akan saya kirimkan. Oke, nah sekarang kita masuk pada eh, suatu konsep yang disebut dengan koordinat relatif. Jadi suatu vektor kalau W-nya basis ya, W-nya basis misalnya dia saya ambil dua saja dua 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 contoh vektor di contoh vektor di R2 gitu ya, di R2. Tentu setiap vektor yang ada di R2 nanti dapat menjadi kombinasi linear dari U1 dan U2. Kemudian kombinasi ini unik ya. Untuk setiap vektor itu nilai K-nya itu tertentu, beda dari untuk vektor yang lain. Jadi nanti kalau ada ambil vektor yang lain gitu ya, vektor yang lain misalnya vektor V gitu. Nah, vektor V mungkin saja nanti kombinasinya menghasilkan nilai L1 U1 tambah dengan L2 U2. Jadi tiap vektor nanti akan punya kombinasi linear, nilai kombinasi linearnya yang berbeda-beda. Nah, ini yang kemudian eh, kita sebut sebagai koordinat relatif. Artinya kita ambil kita perlihatkan bahwa nilai dari koefisiennya itu akan bergantung kepada eh, vektor basis yang kita punya. Oke, ini kalau dua buah vektor yang berbeda ya, tapi bisa jadi dua vektor vektor yang sama
vektor yang sama. Jadi koordinat relatif itu konsekuensinya setiap vektor itu eh, kombinasi linearnya unik. Bisa jadi juga eh, setiap vektor itu dengan basis yang berbeda akan menghasilkan kombinasi linear yang berbeda. Jadi misalnya sekarang ini basisnya yang dua ya. Misalkan kita punya basisnya W yang isinya tadi adalah U1, U2, ini ingat ya, ini basis ya. Jadi asumsinya dia sudah basis. Basis basis di R2. Terus ada lagi W apa eh, eh, basis S misalnya ya, isinya S1 dan S2 itu juga basis di misalnya ya, basis juga basis yang lain di R2. Nah, tapi kita ambil satu vektor yang sama eh, di ruang vektornya, maka terhadap W nanti dia mungkin kombinasinya nanti adalah KU1 eh, tambah dengan K2U2, terus dengan masih vektor yang sama, tapi basisnya berbeda, akan menghasilkan nilai yang berbeda koordinatnya atau nilai koordinatnya. Jadi ini S1 tambah dengan L2 S2. Jadi kalau basisnya beda akan menghasilkan kombinasi linear yang berbeda. Akibatnya yaitu tadi yang disebut dengan relatif ya. Jadi ada sebuah koordinat U ini yang nanti dia bergantung kepada basisnya. Jadi kalau basisnya di sini basis W, ya, ini makanya ditulis W di sini, maka nilai koordinatnya yaitu K1, nilai K1, ya, dan nilai K2. Nah, jadi ini ya, makanya itu yang disebut dengan koordinat relatif. Nilai koefisien dari kombinasi linear suatu vektor terhadap basis. Berarti yang di bawah nanti ada koordinat relatif dari vektor yang sama, vektor U, menghasilkan atau dia relatif terhadap basisnya sekarang adalah basis S. Ini yaitu isinya sekarang L1 dan L2. Begitu. Ini namanya koordinat relatif ya. Jadi pengaruh dari eh, vektor yang dipilih, basis yang dipilih, maka dua vektor yang berbeda pasti akan menghasilkan dua koordinat yang berbeda. Tapi ini bukan koordinat apa dengan vektor yang berbeda ya. Ini kan berarti U terhadap S gitu ya, terhadap W eh, dan sekarang V relatif terhadap W. Jadi basisnya sama, vektornya yang berbeda itu juga menghasilkan eh, apa yang berbeda, koordinat yang berbeda. Dan ini kalau ini di yang di bawah justru basisnya sama, basisnya beda, vektornya yang sama, itu akan menghasilkan juga koordinat yang berbeda. Itu konsekuensi dari atau akibat dari sifat koordinat relatif dari suatu vektor terhadap suatu basis. Oke, kita lihat contoh ini. Eh, ini tadi sudah dibuktikan basis ya, sudah kita buktikan tadi di atas dia basis. Terus sekarang kita ambil suatu ini, suatu vektor yang ini sekarang kita ambil tertentu bentuknya nilainya adalah 3,2. 3,2. Terus kita lihat pernyataan kombinasi linearnya yaitu U sama dengan kombinasi dari dua vektor ini berarti C1 U1 tambah dengan C2 U2. Kita ingin tahu nilai C1 C2 ya. Sebenarnya sudah kita cari di atas ya. C1-nya itu adalah U1 min U2 ya. C2-nya adalah U2. Ini sudah kita buktikan di atas ya. Yaitu nilai dari C ini nanti akan sama dengan nilai U1 min U2. Sudah kita cari. Ini nilai C2-nya yaitu sama dengan U2.
sama dengan U2. Berarti eh, U ini harus merupakan kombinasi linear dari U1-nya 3, berarti 3 kurang 2 dari U1 tambah dengan C2-nya 2, 2 U2. Atau kita sederhanakan hasilnya adalah U1 tambah dengan 2 U2. Berarti koordinat relatif dari U terhadap basis S itu adalah nilainya ini angka 1 dan angka 2. Begitu. Ini namanya koordinat relatif ya. Jadi harus ada vektor yang mau dicari koordinatnya dan harus ada basis yang sudah diketahui di ruang vektor tersebut. Kemudian dimensi dari sebuah ruang vektor itu adalah banyaknya ya atau jumlahnya vektor di dalam basis. Jadi kita lihat basis itu nanti jumlahnya vektor itu dibagi dua, bisa jadi berhingga, ya, berhingga, bisa jadi tak berhingga. Ya. Nah, kalau berhingga maka dia diberi simbol atau disebut eh, ini nama kependekan dari dimensi ya. Dimensi dari ruang vektor itu adalah n, yaitu sejumlah eh, vektor yang ada di basisnya atau banyaknya vektor yang ada di basis. Terus kalau tak berhingga berarti simbolnya adalah tak berhingga. Khusus kalau ruang vektor itu isinya cuma vektor nol, maka dimensinya disebut dengan dimensi nol. Nah, ini beberapa eh, teorema yang ya sekali lagi seperti yang saya pernah sebutkan, teorema itu eh, pernyataan yang sudah dibuktikan kebenarannya atau bisa dibuktikan kebenarannya sehingga kita eh, untuk perhitungan kadang-kadang memakai atau menggunakan menggunakan teorema sebagai alat bantu. Kemudian eh, dimensi yang terkait dengan dimensi teoremanya mengatakan yaitu kalau V-nya dimensinya n, maka akibatnya himpunan yang lebih dari n vektor, maka himpunan itu tidak bebas linear. Dan kemudian kalau himpunannya itu memiliki vektor yang kurang dari n, maka dia eh, apa dia tidak akan merentang merentang tidak akan merentang V. Jadi benar-benar harus pas sebanyak n jika apa baru nanti kemungkinan dia bebas linear dan membangun. Jadi kalau kurang dari n maka dia kemungkinan dia atau kalau kurang dari n maka vektor tersebut pasti tidak merentang. Kalau lebih dari n maka vektor tersebut pasti eh, himpunan tersebut pasti tidak bebas linear. Jadi artinya misalkan kita mempunyai vektor vektor himpunan yang berbentuk S-nya berbentuk eh, bukan S ya, tapi ruang vektor kita itu adalah ruang vektor dari bentuk vektor yang tiga komponen, yaitu A, B, A, B, C. Saya tulis dalam bentuk vertikal ya. A, B, C-nya, A, B, C-nya itu bilang real. Kita belum belum menyatakan ini suatu R3 ya. Nah, tapi karena asumsi di atas bahwa dia sudah disebut dengan berdimensi 3, ini berdimensi 3, misalnya dia diketahui berdimensi 3, berarti kalau ada himpunan W yang cuma berisi dua vektor A dan B misalkan, maka pasti W ini
eh, tidak merentang, tidak membangun atau merentang membangun V. Ya, karena jumlah vektornya kurang dari dimensi dari V. Kemudian kalau W-nya ternyata lebih, vektornya dari tiga, yaitu A, B, C, D misalkan. Ini, maka pasti dari teorema itu menyatakan bahwa W ini pasti tidak bebas linear. Tidak bebas linear di V. Nah, begitu. Ini teorema eh, yang nantinya bisa digunakan terutama karena di ujian atau bentuk soal pengantar aljabar linear ini kan berbentuk multiple choice gitu ya. Jadi biasanya kecuali kalau nanti ada perubahan ya di semester ini ujiannya menjadi esai gitu ya, maka Anda harus menuliskan dengan alasan. Kalau tidak kan cukup langsung ditebak atau ditentukan, oh dia tidak berlinear, oh dia tidak membangun gitu kan. Kalau tidak membangun dan tidak bebas linear kan otomatis dia tidak basis ya. Jadi basis di suatu ruang vektor berdimensi hingga itu harus mempunyai jumlah vektor yang sama. Karena kalau kurang dia nggak bisa, kalau lebih juga nggak bisa. Jadi kalau dia berdimensi n, kalau dan kemudian S itu himpunan vektor di V yang eh, eh, n vektor, maka dia basis ya. Dia basis jika S-nya bebas linear atau merentang. Ya, jadi kalau artinya gini, kita sudah tahu V-nya dimensi n, berdimensi n gitu ya. Terus kita punya W. W isinya ada n vektor, U1, U2, sampai UN ya, jadi jumlah vektornya sama dengan dimensinya, maka kita tidak perlu menunjukkan dua hal. Kita tidak perlu menunjukkan dia itu basis, dia itu bebas linear atau membangun. Kita cukup tunjukkan bebas linear atau gitu ya, linear atau. Jadi kita cukup melakukan salah satu saja. Jadi eh, kita cukup melakukan salah satu saja, bebas linear atau membangun. Tidak perlu harus dua hal ini. Nah, teorema ini nanti membuat kita eh, tidak terlalu banyak pekerjaan ya, tidak double pekerjaan kita, cukup satu saja. Kita hanya menunjukkan bebas linear atau membangun. Syaratnya, ingat ya, syaratnya adalah V-nya sudah diketahui berdimensi N dan jumlah vektor di W itu sejumlah N. Ini contohnya. Eh, jadi contoh kalau dua buah vektor basis di suatu ruang vektor, jadi ini baru nama R2 ya, belum menunjuk ke apa dia pasti dimensi dua. Tapi karena ada dua vektor di ruang vektor itu adalah basis, maka kita menyatakan dimensi dari ruang vektor tersebut adalah dua. Sehingga kalau ada satu vektor di R2, maka dia pasti tidak merentang. Itu karena jumlah vektor di S itu satu, sedangkan dimensinya dua. Terus kalau ada tiga buah vektor di R2, di R2 itu tidak akan bebas linear. Karena yaitu jumlah vektor punya tiga, sedangkan dimensi R2 itu dua. Kita lebih gitu ya. Itu nanti dia tidak bebas linear. Jadi S ini pasti tidak basis di R2, U ini juga pasti tidak basis di R2. Oke, kita lihat contoh soal ini, yaitu kita menentukan koordinat relatif dari suatu bentuk suku banyak terhadap suatu basis, yang basisnya itu
ada di suatu ruang vektor namanya P2 yang sudah kita bahas sebelumnya. P2 itu adalah suatu himpunan yang berbentuk suku banyak dengan derajatnya paling besar, paling banyak 2. Jadi bentuknya itu adalah A1, A0, A1X tambah dengan A1, A0, A1X, nanti ditambah dengan A2 X kuadrat. Dengan A0, A1, dan A2 kita itu adalah bilangan real. Nah, di suatu di 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 ruang vektor inilah yang kita sebut sebagai P2. Nanti ada sebuah vektor namanya P. Terus di ruang vektor ini itu sudah ada basis, diketahui basis, yaitu basisnya 1 tambah X. Jadi karena bentuknya kan isinya semuanya vektornya suku banyak kan. Jadi ini 1 tambah X, ada 1 tambah X kuadrat, dan ada X tambah dengan X kuadrat. Nah, jadi ada 3 vektor ya di P2 yang sudah diketahui basis. Nah, yang mau ditanya adalah koordinat relatifnya. Jadi nanti yang mau ditanya adalah eh, P ini nanti terhadap S. Nah, ini koordinat relatifnya apa? Gitu kan ya? Ini juga sama, tentukan koordinat relatif dari M sekarang. Oh, tapi nilainya tidak ada ya. Oh, sorry, nilainya di bawah. M-nya ini. Vektornya eh, basisnya ini katanya. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke, kita lihat satu persatu ya. Untuk nomor 1, jadi kita tulis di sini supaya kita tahu berarti P-nya, tadi apa isinya. P-nya adalah 2, 2 min X tambah dengan, kalau untuk suku banyak itu kan sebenarnya bedanya dengan vektor dimensi n gitu cara nulis sebenarnya kan ya. Eh, Cara nulis saja gitu ya. Jadi seakan-akan kan P yang berbentuk seperti ini, eh, 2 min X tambah dengan X kuadrat itu kalau secara vektor itu kan berarti akan ekivalen dengan kira-kira bentuknya adalah 2, min 1, gitu kan. Karena yang beda itu kan di koefisiennya. Ini jadi kalau dalam bentuk suku banyak kita nulisnya kayak gini. Tapi kan sebenarnya kalau dalam bentuk vektor yang sudah kita kenal sebelumnya, nulisnya seperti ini. Oke, P-nya itu terus tadi basisnya apa? Basisnya S, isinya ini nomor 1 ya. S isinya tadi apa? 1X ya. 1 tambah X. Kemudian yang ini 1 tambah X kuadrat. Yang ini X tambah dengan X kuadrat. Ini kan kalau dalam bentuk vektor ini sepertinya vektor 1, 1, 1, 1, 1, 0 gitu kan. Kalau ini vektor 1, 0, 1. Kalau ini vektor eh, 0, 1, 1 begitu. Kira-kira nulisnya kayak gitu. Jadi kalau kita ingin eh, koordinat relatif dari P terhadap S, jadi pertanyaan kita di soal ini adalah P koordinat relatif dari P terhadap S. Gitu. Ini yang ingin ditentukan. Bagaimana caranya? Tadi yaitu P ini nanti kita buat kombinasi dari eh, basisnya dan kita ingin dapatkan koefisien dari basisnya ini. K1, 1 tambah X berarti tambah dengan K2, 1 tambah X kuadrat, kemudian tambah dengan K3, X tambah dengan X kuadrat. Ini eh, dikalikan dan digabung ya, yang sama-sama konstanta dan yang sama-sama X dan yang sama-sama eh, X kuadrat. Kita kalikan satu persatu dulu ya. Ini hasilnya adalah K1 tambah dengan K1X. Kalau yang ini nanti K2 tambah dengan K2
X kuadrat, ya K2X kuadrat, yang ini nanti K3X tambah dengan K3X kuadrat. Terus kita kumpulkan yang sama-sama konstanta. Berarti nanti isinya adalah K1 tambah K2. Yang ada X-nya kita kumpulkan. Nanti hasilnya K1 tambah dengan K3. Terus yang sama-sama X kuadrat nanti adalah K2 tambah dengan K3 kuadrat. K3 X kuadrat. Kemudian kita eh, samakan kiri dan kanan yang sama-sama koefisien, berarti ini 2 dengan K1 tambah K2. Ini min 1, berarti nanti akan sama dengan K1 tambah K3. Di sini ada angka 1 gitu, maka dia akan sama dengan K2 tambah K3. Jadi kita punya 3 persamaan, yaitu eh, K1 tambah K2 sama dengan 1, sama dengan 2, sorry. Kemudian K1 tambah dengan K3 sama dengan min 1, dan K2 tambah dengan K3 sama dengan 1. Nah, ini harus kita selesaikan untuk mendapatkan nilai K1, K2, K3. Caranya substitusi dan eliminasi ya. Kita kurangkan dulu ini baris 1 dan baris 2. Nanti hasilnya yaitu kurangkan berarti K2 min K3. Kemudian berarti 2 kurang 1 berarti sama dengan 3 ya. 2 kurang kurang 1 ya, sama dengan 3. Nah, kita kombinasikan atau kita jumlahkan yang hasil ini dengan persamaan yang ketiga. Jadi kita kombinasikan dengan cara dijumlah kita akan dapatkan nanti eh, 2K2, K3-nya 0, ini jadi 4. Berarti K2 sama dengan 2. Terus K2-nya 2 masukkan ke sini atau ke bawah juga bisa. Nanti kita dapatkan K3-nya, K3-nya sama dengan ini masukkan 2 pindah ruas berarti min 1. Terus K3-nya dapat, bisa kita gunakan K2, K3 atau K3 untuk mendapatkan K1. K1 misalkan masukkan ke atas, ini masukkan min 1 pindah ruas berarti K1-nya 3. Sorry. K2-nya 2 ya. Masukkan ke atas 2 berarti 0. K1-nya adalah 0. Nah, jadi K1-nya 0, K2-nya 2, K3-nya min 1. Jadi kita dapatkan yaitu koordinat relatif dari P terhadap basis S itu adalah nilainya K1-nya 0, K2-nya 2, dan K3-nya min 1. Ini eh, koordinat relatifnya. Oke, kita lihat nomor eh, nomor sudah kita diberikan M-nya, diberikan M-nya isinya, M-nya adalah 20 min 13. Berarti 20 min 13. Dan kita ingin eh, kita cari kombinasi koordinat relatifnya terhadap basis yang sudah ditunjuk. Yaitu kita buat kombinasinya terhadap vektor K1-nya adalah min 1, 1, min 1, 1, 0, 0, tambah dengan K2 isinya adalah 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, ditambah dengan K3 isinya K3 isinya 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, sedangkan K4 isinya adalah 0, 0, 0, 1.
eh, 0, 0, 1. Ya, ini ruas kirinya kita tulis ulang, 0, min 1, 3. Ruas kanannya kita eh, klik ini ya. Ini ada langsung ya. Jadi kita langsung jumlah min ke 1. Ini sini ada plus K2. Itu untuk komponen pertama. Komponen yang kedua ada K1, ada K2. Di sini 0, 0. Kalau komponen ketiga di sini ada 0 untuk K1, K2 0, K3-nya ada. Untuk komponen keempat K1 0, K2 0, K3 0, K4 yang ada. Nah, oke, kita punya ini. Berarti kita punya persamaan, yaitu nilai K3 kita sama dengan min 1, nilai K4 sama dengan 3, ya. Terus yang komponen yang pertama ini min K1 tambah dengan K2 nanti harus sama dengan 2, terus K1 tambah dengan K2 harus sama dengan 0. Nah, K1, K3, K4 langsung dapat. K1, K2 tinggal kita cari dengan eliminasi substitusi, jumlahkan. Ini menjadi 2K2 sama dengan 2. Jadi kita dapatkan nanti nilai K2-nya sama dengan 1. Nilai K21 masuk ke dalam salah satu persamaan ini. Berarti K1-nya nanti adalah min 1. Jadi kita sudah punya K-nya 4 buah, yang artinya kita dapatkan bahwa M, ya, M tadi eh, nanti himpunan basisnya namanya apa? S ya. Berarti M koordinat relatif terhadap S isinya nanti adalah 4 buah kan, karena koefisiennya ada 4, yaitu min 1, koma, 1, koma, min 1, koma, 3. Gitu. Kadangkala penulisan koordinat relatif itu bisa bentuk vertikal ya, ya, karena vektor pun setiap vektor kan bisa dibuat horizontal atau dibuat vertikal. Jadi bisa juga eh, yang ditulis seperti ini, min 1, 1, min 1, dan 3. Oke, kita lihat yang ketiga. Berdasarkan latihan 55 nomor 2 tentukan dimensi dari M22. Ya, sudah tahu. Dimensi dari M22 itu adalah 4 ya, karena eh, 3. Jadi karena S itu isinya 4 vektor eh, yang merupakan basis di M22. Berarti kita dapatkan eh, M22 itu dimensinya apa? Karena ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, maka dimensi dari eh, dimensi dari M22 ya, M22. Jadi karena S ini basis di M22 dengan eh, banyaknya vektor, banyaknya vektor vektor di S 4 gitu, ya, maka dimensi M22 itu adalah 4. Begitu. Oke, sekarang kalau nomor 4, apakah 7 min 3, 2, 9 min 1 itu basis di R2? Jadi pertanyaan yang keempat saya tuliskan di sini. 4 yaitu apakah apakah yaitu vektor isinya 7, 7, min 3, min 3, min 3, koma dengan 9, min 1, 9, min 1, itu apakah ini basis di
R2. Nah, eh, sebenarnya kalau pertanyaan seperti ini masih ambigu ya. Ambigu itu dalam artian gini. Kalau kita menyatakan ini sebagai sebuah simbol saja, ruang vektor, artinya kan untuk menyatakan dia basis ini kita perlu memeriksa eh, secara apa berdasarkan definisi ya. Berarti kita harus tunjukkan dia bebas linier, linier atau yang kedua dia membangun. Itu harus dilakukan. Kalau R2 itu dianggap sebuah ruang vektor yang belum diketahui dimensinya. Tapi kalau ini cara pertama ya memandang atau melihat persoalan ini. Tapi kalau R2 itu diasumsikan atau dinyatakan suatu ruang vektor yang dimensinya dua, maka karena di sini eh, vektor yang himpunan yang mau kita uji itu memiliki dua vektor yang sama dengan dimensi dari ruang vektornya, maka kita cukup tunjukkan bebas linier, atau gitu ya, atau jadi boleh pilih salah satu, nggak perlu tunjukkan kedua atau membangun. Ya, ini konsekuensi dari soal ini gitu ya. Nah, itu jawabannya nanti tergantung ya tadi R2 ini sudah dianggap sebagai ruang vektor, ya hanya sebagai ruang vektor ya, belum belum diasumsikan dimensinya atau dia sudah ditentukan asumsinya dimensinya dua. Kalau kalau yang asumsi pertama, asumsi yang kedua ini dimensinya dua, jika dimensi dari R2 itu diasumsikan sama dengan dua, maka kita cukup menunjukkan, maka cukup ditunjukkan, akan ditunjukkan, maka akan ditunjukkan eh, eh, apa kita namakan ini himpunannya namanya W gitu ya. W, jadi akan ditunjukkan W itu akan ditunjukkan W itu bebas linear. Yaitu K1 7,-9 tambah dengan K2 7,-9 ya. 7,-3 maaf. 7,-3 dan berapa? 9,-1. 7,-3 9,-1 disamakan dengan 0,0, kita dapatkan perkalian dan penjumlahan berarti 7K1 tambah dengan 9K2 sama dengan 0. Kalau komponen keduanya min 3K1 min K2 sama dengan 0. Ya, ini cukup rumit, atau lebih tidak langsung ya, bentuk dari persamaannya kita kita kali 9 ini ya, kali 9. Jadi kita dapatkan kalau kali 9 nanti menjadi 7K1 tambah dengan 9K2 sama dengan 0. Ini akan menjadi min 27K1 min 9K2 sama dengan 0. Kita jumlahkan hasilnya min 20 K1. Berarti akibatnya K1 sama dengan 0. Kalau K1-nya 0, masukkan ke salah satu persamaan, maka kita dapatkan K2-nya sama dengan 0. Jadi kita simpulkan dari proses mencari ini, jadi W-nya basis di R2. Terus karena W itu vektornya ada dua, di R2 yang dimensinya dua, maka W itu nanti, maaf, W itu pertamanya bukan basis dulu. W itu adalah bebas linier, bebas linier, bebas linier di
R2. Nah, terus karena W bebas linear di R2, W-nya punya dua vektor, R2 itu dimensinya 2, maka W basis di R2. Begitu. Oke, kita masuk pada konsep eh, suatu menentukan dimensi dari suatu ruang. Jadi, ruangnya diperoleh dengan cara yang khusus. Dan ini nanti bakal kita gunakan di bab tentang masalah ruang vektor, masalah nilai eigen ya, masalah nilai eigen. Jadi secara konsep ini nanti berhubungan dengan masalah nilai eigen yang ada di bab berikutnya. Nah, apa itu ruang penyelesaian sistem homogen? Jadi kita punya sebuah sistem homogen. Sistem homogen itu adalah persamaan yang ruas kanannya sama dengan nol. Nah, ruas kanan yang sama dengan nol ini, dia punya dua kemungkinan solusi. Ya, dua kemungkinan solusi. Bisa jadi X-nya nanti vektornya nol, jadi isinya solusinya nol. Tapi bisa jadi X itu nanti solusinya tidak nol. Nah, kalau tidak nol ini, itu nanti secara teori X itu nanti akan banyak. Karena kalau dia tidak nol itu biasanya tidak tidak tunggal ya. Banyak yang bisa dipilih sebagai solusinya. Nah, kalau dia banyak itu berarti nanti kita punya sebuah himpunan W yang merupakan koleksi dari solusi dari SPL homogen ini. Jadi cara nulis apa cara nulis W-nya nanti adalah seperti ini. Jadi kita kumpulkan W, isinya adalah eh, X, di mana X itu merupakan solusi dari X sama dengan nol. Begitu. Nah, himpunan dari eh, yang merupakan solusi nol dari SPL homogen ini nanti akan membentuk ruang. Nah, ini nanti akan disebut dengan ruang solusi solusi SPL SPL homogen. Jadi kita punya ruang bentuknya khusus yaitu yang diperoleh dari solusi SPL homogen. Nah, tadi kalau sudah bicara ruang, nanti kita biasanya akan berkaitan dengan eh, basisnya ada nggak gitu kan, basisnya. Terus kalau basisnya ada, tentu kita akan dapatkan juga dimensi dari W ini, dimensi basis W atau dimensi dari W. Itu yang kita akan lakukan di materi ini. Jadi, bagaimana itu pertanyaan ini bisa diperoleh? Pertama adalah kita menyelesaikan dulu SPL homogennya. Kan tadi kemungkinannya ada dua ya. Kalau bentuknya nol, ya, nol, tentu kan kita ingat dari teorema sebelumnya, kalau isinya vektor nol, maka dimensi dari W itu nanti kita sebut dengan nol, dimensinya nol. Jadi kalau isinya cuma vektor nol, maka dimensinya nol. Tapi kalau dia tidak nol, nah inilah yang kemudian kita kita explore, kita cari nanti namanya vektor yang merentang, dan kemudian kita buktikan vektor yang merentang itu adalah vektor basis. Dan kalau dua dua ini bisa bisa buktikan vektor yang merentangnya dan basisnya, berarti kan dia adalah vektor yang merentang dan bebas linear, berarti mereka adalah nanti menghasilkan sebuah basis dan menghasilkan dimensi. Begitu. Jadi ini langkah-langkahnya ya, yaitu menyelesaikan, menentukan vektor yang merentangnya, dan memperlihatkan vektor yang merentang itu bebas linear, sehingga dia dinyatakan sebagai basis.
Oke, kita lihat contoh langsung ya. Jadi bagaimana prosedurnya? Ini kita lihat ada ada variabelnya satu, 2, 3, 4, 5. Jadi ada ini berarti SPL homogen ya. SPL homogen dengan eh, 5 variabel dan ada 4 persamaan. 4 persamaan. Kita ingin eh, mendapatkan berapa banyak vektor basisnya. eh, kita ingin mendapatkan basisnya dan kemudian mendapatkan dimensinya. Ya, tadi langkahnya seperti dikatakan kita harus selesaikan dulu. Selesaikan. Kalau diselesaikan itu kan ada caranya pakai operasi baris elementer ya. Eh, kita buat matriksnya nanti matriks augmented ya. Dua, ini dua. Kalau koefisien dari X3-nya min satu. Untuk baris ini posisinya kan 0 ya. Kalau yang 5 berarti angka satu. Terus ada ruas kanannya 0. Kalau baris kedua, koefisiennya min satu, min satu, ini 2, ini min 3, dan 5. Kalau yang ketiga yaitu satu, satu, min 2, dan min 1. Nah, ini kolom hasil ya. Kolom kanan. Ini di baris keempat berarti 0, D1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 1, S4-nya 1, X5-nya 1, dan ini 0. Nah, ini ada ya di bab sebelumnya. SPL homogen kita cari dengan operasi baris elementer. Operasi baris elementer. Ya, sambil ingat-ingat lagi ya berarti ya. Saya tulis ini 2, 2, min 1, 0, 1, 0, min satu, min satu, 2, min 3, 1, 0, 1, 1, min 2, 0, min satu, 0, ini 0, 0, 1, 1, 1, 0. Terus kita, ini saya beri tanda garis putus-putus ya untuk perlihatkan bahwa eh, 5 kolom yang pertama itu adalah dari koefisien bagian kiri, sedangkan yang 0 ini adalah koefisien bagian kanan. Eh, nilai pada bagian kanan. Oke, lakukan operasi baris elementer. Ingat ya, yang ada dua tujuan untuk lakukan operasi baris elementer, menyederhanakan dari sistem persamaan linear ini, yaitu dengan menuju ke arah matriks echelon baris atau menuju ke arah matriks echelon baris tereduksi. Eh, dan operasinya ada 3 operasi baris, yaitu tukar baris, dikalikan suatu baris dengan konstanta, kemudian ada yang ketiga yaitu dikali dengan konstanta dan dijumlahkan ke baris yang lain. Oke, kita uh, lakukan upaya sistematisnya adalah pastikan yang di atas ini, di baris atas, yang paling kiri itu angka satu. Kalau tidak, angka satu lebih baik ditukar. Tukar yang ada di satunya. Eh, Kalau tidak, nanti harus dibagi gitu ya. Tapi kalau sebenarnya dari awal kita memperkenalkan pembagian dulu karena biasanya pembagian nanti akan menghasilkan bentuk yang rumit. Jadi hindari ya. Ini kita tukar tulis. Isinya namanya, ini simbolnya. Nama simbol ini simbol ekuivalen yang menyatakan apapun operasi yang dibuat nanti solusinya nanti bakal sama gitu. Jadi ini simbol itu menjamin solusinya sama. Bukan tanda sama dengan ya. Kalau sama dengan berarti nilainya harus sama, tapi ini nilainya bisa beda. Cuma solusinya nanti sama. Oke, tukar simbolnya adalah baris satu tukar dengan baris 3 ya, yang ada angka satunya.
Hasilnya nanti akan kita peroleh. Ini berubah menjadi satu, satu, min 2, 0, min satu, 0, baris duanya tetap, min satu, min satu, 2, min 3, 1, 0, baris tiganya menjadi 2, 2, eh, min satu, 0, 1, 0, baris selanjutnya tetap 0, 0, 1, 1, 1, 0. Jadi bentuk dari eh, materi pemainted ini membuat kita nulisnya banyak ya, karena ada yang tetap dan ada yang eh, berubah. Nah, untuk menuju materi eselon baris atau materi eselon baris reduksi kan sesudah unsur pendahulu ini kita sebut unsur pendahulu satu di baris satu, maka di bawahnya atau di atasnya nanti itu harus nol. Ini berarti min satu, dua, dan kalau nol berarti tidak kita lakukan apa. Ini kita buat nol berarti angka satu ini kita jumlahkan ke min satu. Kalau dalam operasi baris itu berarti baris satu nanti kita jumlah ke baris dua. Operasinya B1 ditambahkan ke B2. Yang berubah di B2 ya. Terus kalau yang di sini adalah kita jumlahkan, kita kalikan angka satu di sini dengan min 2, kita jumlahkan ke bawah, ke baris 3. Jadi, nah dalam operasi baris itu namanya 2 kali baris min 2 kali baris satu tambahkan ke baris 3. Nah, ini operasi ini boleh dibuat berbarengan karena dia berpengaruh pada eh, baris yang berbeda. Operasinya pada baris yang berbeda. Oke, ini kita. Jadi jangan buat operasi yang sering tumpang tindih gitu ya. Tapi kalau dia berbeda pengaruhnya, kita bisa buat jadi satu atau bisa jadikan eh, satu operasi, satu proses. Dan operasi ini bisa lebih dari dua, ya bisa tiga, tergantung dari dia tidak berubahnya berapa banyak. Ini yang satu tetap ya, karena kan dia akan dipindah, dioperasikan ke baris yang lain. Satu, satu, saya tulis, min dua, nol, min satu, nol. Baris dua berubah, ini dijumlah, berarti jadi nol, nol, ini jadi nol, jadi min tiga, jadi nol, ini nol. Baris ketiga, baris ketiga, itu akan di sininya menjadi nol, nol ya, karena min 2 kali satu tambahkan sini gini di nol. Ini juga min 2 kali satu, min satu, min 2 kali satu tambahkan sini hasilnya min. Nah, min 2 dikali dengan min 2 hasilnya 4, dan sini hasilnya 3. Ini dipengaruhi karena dikalikan dengan nol, ini dikalikan dengan min 2 hasilnya 2, sini hasilnya 3. Ini sini bawah, Sebetulnya sudah. Di bawahnya kita periksa ada nggak unsur pendahulu satu yang 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 dari kiri ke kanan yang lainnya. Di baris dua ini sini unsur pendahulu satu yang tidak nolnya sini. Kalau baris ketiga di sini. Berarti harusnya ada di kolom ketiga berikutnya ya. Kita lihat di sini angka satu. Berarti kita tukar baris dua dengan baris empat ya. Baris dua tukar dengan tukar tukar dengan baris empat supaya kita dapatkan unsur pendahulu satu yang berikutnya di baris kedua. Jadi kita dapatkan baris satu tetap satu satu min dua nol min satu seperti itu sih. Ini jadi nol nol satu 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 nol baris ketiga tetap
nol, nol, tiga, nol, tiga, nol, baris keempat berubah menjadi nol, 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 tiga, nol, dan nol. Terus kita buat ini jadi nol, kita pakai yang matriks eselon baris matriks eselon baris saja ya, yang kayak bawahnya saja. Kalau matriks eselon baris reduksi bisa kita buat baris eselon baris reduksi aja ya. Jadi kalau unsur pendahulu satu itu berarti dia hanya satu-satunya yang nol di kolomnya. Berarti di atas harus nol, di bawah harus nol. Oke, berarti kita Oke, di bawah ini berarti dari baris 2 harus dikali dengan min 3 ya, supaya angka 3 ini jadi nol. Berarti kan ini satu ini kita kali dengan min 3 ya. Kita kali dengan min 3 berarti min 3 dari baris 2 nanti kita jumlahkan ke angka 3 ini. Atau kita jumlahkan ke B3. Untuk yang ke atas berarti angka satu ini kita kali 2 kita tambahkan ke atas. Ke baris satu. Berarti 2 kali baris 2 nanti kita tambahkan ke baris satu. Jadi yang berubah di baris satu dan baris 3. Ke baris satu dulu berubah. Kalau di depannya nol, ya kan itu memang tujuan atau bentuk dari materi eselon baris kan kayak gitu ya. Ini nol nol, berarti angka satu satu ini nggak berubah. Satu satu. Oh ya, yang B2 juga nggak berubah kan? Kita tulis saja nol nol satu 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 dan nol. Baris satu yang ini jadi nol karena dikali dua tadi. Kali dua tambahkan ke atas jadi nol. Kali dua tambahkan ke atas jadi dua, kali 2 tambahkan ke atas jadi min 3 nol. Kalau ke bawah, tadi kan kali min 3 ya, ini ke nol nol tidak ada pengaruh, hasilnya nol nol. Ini kali min 3 hasilnya nol di sini. Kali min 3 hasilnya min 3. Kali min 3 timbulkan ke bawah jadi nol ini nol. Untuk yang sempit ya, berarti kita tulis nol 0, 3. Jadi unsur pendahulu satunya sudah ketemu di sini, kemudian dia menjorok ke kanan ya untuk yang baris kedua. Nah, harusnya unsur pendahulu satu di baris berikutnya kan lebih menjorok lagi ke kanan, dan itu harusnya di angka min 3 berarti ya, atau di min 3 di bawah. Tapi ini kan sama aja. Jadi ini sekarang harus jadi angka satu. Berarti kita bisa lakukan operasi dibagi dengan min 3. Jadi min sepertiga dari baris 3. Hasilnya, hasilnya menjadi 1, 1, 0, 2, min 3, 0, 1, 1, 1, 0. Ini jadi 0, 0, 1, ini yang satu satu persatu. Dan baris ketiga ini, baris ketiga berarti kan unsur pendahulunya satu ini, kita buat ke atas nol, ke bawah juga nol. Berarti kita dapatkan, yaitu ke bawah lebih mudah, yaitu eh, 3 dari baris 3, nanti kita tambahkan ke baris 4. Jadi, untuk membuat min 3 ini jadi nol. Kalau membuat ini jadi nol, berarti min dari baris 3 ini nanti kita tambah ke baris 2. Kalau membuat angka 2 ini jadi nol, berarti min 2 dari baris 3 nanti tambahkan ke baris satu. Jadi numpuk 3 operasi sekaligus ya. Baris 3 tidak berubah. Kita lihat baris 3 kalau dikali dengan, kita lihat yang operasi yang atas dulu ya. Min 2B3 tambah B1. Ini 000 berarti nggak terpengaruh ya. 110 nggak pengaruh, tidak terpengaruh. Kalau di sini pengaruh ke sini ini menjadi nol.
Kalau ini juga tidak terpengaruh karena ini jadi ketiga. B2 ini kita ya, di depan juga tidak ada satu, 001. Ini menjadi 0 di sini. Ini tetap angka satu karena yang dikalikan dengan yang satunya 0. Terus nanti ini tetap 0. Baris ketiga tetap ya, karena dia yang menjadi sumber pengalinya. Nah, dan sampai kita kali tiga tadi kan, tambah. Jadi itu hasilnya mengusulkan nilai. Nah, jadi solusi terakhirnya eh, himpunan penyelesaian kita ya, yang mau kita carikan vektor solusinya ya x sama dengan eh, sama dengan ini itu yang mau dijadikan x tadi solusinya dan x itu ada berapa komponen 5 ya x1 x2 x3 x4 dan x5. Nah, ini kita dapatkan dari hasil terakhir ini kita kembalikan ke sistem. Berarti ini X1 tambah dengan min 3 X5 sama dengan 0. Kemudian di sini ada X3, X3 tambah dengan X5 sama dengan 0. Terus ada 1, 2, 3, 4. Ada X4 yang sudah pasti nilainya 0. Nah, Anda lihat di sini X4 kan sudah pasti 0. Berarti kan kita tinggal melihat X1, X2, X3, X5. Nah, samaan yang lain kan isinya cuma ada dua ini. Kemudian variabelnya ada 4 ya, X1, X2, X3, dan X5. Berarti kita perlu memisalkan dua buah dan sisanya nanti itu akan menjadi eh, bergantung kepada yang kita misalkan. Jadi itu karena terjadi ada 4 variabel dengan dua persamaan, maka 4 kurang 2 berarti ada 2 itu harus menjadi variabel bebas. Ini ini variabel bebas, variabel bebas dan eh, berarti duanya lagi itu variabel tak bebas, tak bebas. Nah, kalau ada 5 persamaan, 5 variabel, persamaannya ada 2 hasil akhir ini ya, itu berarti ada 3 variabel. Oke, oh, salah ya. Ini justru 2 yang dihasilkan pengurang itu sebagai jumlah dari variabel tak bebasnya, tak bebas, sedangkan 2 sebagai pengurang itu yang menjadi variabel bebasnya, variabel bebas, bebas. Jadi kalau contohnya ada 5 variabel dengan 2 persamaan, berarti nanti 3 ini nanti akan menjadi variabel tak bebas, ada 3 variabel tak bebas, bebas, dan ada 2 variabel bebas. Nah, gitu ya cara eh, apa menghasilkan bentuk solusinya. Jadi ini pada intinya untuk melihat bentuk solusi dari S1, S2, S3, S5. Oke, saya hapus dulu karena butuh ruang untuk menghitung. Berarti ini nanti akan kita dapatkan berarti X4 sudah pasti 0. Nah, tadi ada X1, X2, S3, S5, dan ada 2 yang harus dimisalkan sebagai variabel bebas, duanya lagi menjadi variabel tak bebas. Eh, Secara umum kita biasanya mengambil 2 yang di belakang itu sebagai variabel bebas. Jadi urutan yang dari belakang, kalau ada S1, S2, S3, S5, berarti kita ambil S3 dan S5 sebagai variabel bebas. Satu X2 nanti bergantung kepada X3 dan X5. Nah, kita biasanya menyebut dengan
Misal gitu. Misal yaitu tadi X3 kita namakan dengan suatu parameter namanya nilai lain atau bentuk lain. X5-nya berarti kita misalkan yang lain lagi T, maka nanti kita akan dapatkan nanti dari persamaan dua ini berarti X3, X5 nanti akan sama dengan minus X3. Dan X3 kita masukkan nilainya eh, X- maaf ya, pengertiannya yang diambil tidak X3 X5 tapi dianalisa dari sini lebih tepatnya. Jadi kan kalau kita mau misalkan dua variabel bebas, berarti eh, di nomor ini ya, kita bisa memilih salah satu, X3 atau X5 sebagai variabel bebas. Terus nanti berarti S3 kan di sini nanti akan bergantung pada S5. Berarti kita perlu memilih satu lagi eh, di antara tiga yang ada di atas ini. Kita pilih X2 sebagai variabel bebas. Sehingga X1 nanti bergantung kepada X2 dan X5. Jadi kita misalkan nanti X2 sama dengan S dan X5 sama dengan T. Kita pilih dari yang paling belakang ya. Jadi kalau kita pilih X5 dan X3 sama-sama variabel bebas kan akan sulit nanti eh, eh, nilai mendapatkan nilai dari eh, X1 dan X2. Jadi kalau X5-nya S kita misalkan X2-nya S, X5-nya T berarti X3 nanti akan sama dengan min X5. Kemudian X5-nya T berarti ini adalah min T. Gitu caranya. Terus akibatnya kita berarti tinggal menentukan X1 ya. X1 dari persamaan di atas ini berarti X1 akan sama dengan bina ruas ya, min X2 plus plus 3X5. Nah, X2 kan kita sudah punya pemisalannya tadi, yaitu S, min S, tambah dengan 3T. Gitu. Nah, kemudian X itu X itu kan tadi yang kita sebut sebagai solusi ya. Kalau dikumpulkan dia menjadi ruang solusi ya. X itu berarti dengan bentuk X1 sampai X5 ini, X1, X2, X3, X4, dan X5. Berarti kalau kita eh, kumpulkan dari solusi yang diperoleh dalam pemisalannya, berarti X1 isinya adalah min S tambah dengan 3T. Kalau X2 isinya cuma S. X3 nanti isinya adalah min T. Sempat itu katanya tadi harus 0. Dan X5 isinya adalah T. Gitu. Jadi ternyata bentuk dari X solusi kita atau yang nanti membentuk ruang solusi itu bentuknya adalah sebuah vektor yang dia bergantung kepada dua parameter, yaitu nilai S dan nilai T. Oke, nilai S dan T ini adalah S dan T ini kita asumsikan dia merupakan himpunan atau nilai di bilangan real. Nah, sekarang kita kan tadi setelah mendapatkan penyelesaian, kan berarti kita sudah dapatkan ya penyelesaian X. Terus vektor yang merentang dari eh, ruang penyelesaian itu apa? Jadi kan kita sudah dengan X yang seperti ini, kemudian kan kita membentuk ruang vektornya ya, ruang penyelesaian, yaitu kita kumpulkan semua X ini dengan X itu kan berasal dari solusi SPL homogen. Nah, ternyata X-nya berbentuk seperti ini. Atau kita menyebut berarti dia akan menjadi sebuah eh, vektor yang berbentuk
min S tambah dengan 3T untuk kasus kita ya, untuk A yang dimiliki. Ini S, ini min T, 0 dan T, itu eh, dengan S dan T-nya itu bilangan real. Nah, sekarang kita mau membuat dia menjadi, dia direntang oleh apa sih gitu ya, atau yang membentuknya apa eh, dua vektor ini. Ya, tinggal diurai dari sini. Jadi min S tambah dengan 3T, S dan min T, 0 dan T ini kita bisa pecah, ya, kita bisa pecah, yang isinya ada S dan T. Kita bisa pecah jadi dua. Jadi bisa kita pecah dengan angka si X. Ini jadi si X-nya 0, 0, 0. Sedangkan nanti dia ditambah dengan yang ada isinya T. Yang ada isinya T apa? 3T gitu ya. 3T, ini 0, ini min T, dan ini 0, ini T. Kemudian X bisa kita keluarkan dari vektor ini. Kita dapatkan ini S-nya bersih min 1, 1, 0, 0, 0. Sedangkan untuk T nanti isinya adalah, perkaliannya adalah 3, 0, min 1, 0, 1. Nah, jadi terlihat bahwa vektor X ini ternyata direntang oleh vektor ini. Ada dua buah vektor. Nah, jadi kita bisa dapatkan oh, eh, W, ruang solusi epsilon homogen ini direntang direntang oleh oleh eh, dua buah vektor, direntang oleh ini vektor pertama isinya min 1, 1, 0, 0, 0, dan vektor kedua isinya adalah 3, 0, min 1, 0, 1. Jadi dia direntang oleh dua buah vektor ini. Terus kalau dia merentang dua buah vektor ini nanti bisa jadi basis dari W tidak? Dia bisa jadi basis dari W jika syaratnya dia eh, sesudah merentang dia bebas linear gitu kan. Kita tinggal buktikan eh, untuk eh, langkah ketiga kita buktikan yaitu akan ditunjukkan jadi istilah gaya bahasa matematika seperti itu ya. Jadi kita klaim dulu akan ditunjukkan akan ditunjukkan bahwa himpunan yang dibentuk seperti ini min 1, 1, 0, 0, 0, dan 3, 0, min 1, 0, 1 ini itu basis, sorry, bebas linier di W. Kita tinggal tunjukkan dia bebas linier di W. Ya, tinggal kita tunjukkan, berarti gimana menunjukkan, yaitu kombinasi linier mereka dengan eh, dua vektor ini, min 1, 1, 0, 0, 0, tambah dengan K2, 3, 0, min 1, 0, 1, nanti kita eh, kombinasi linier menghasilkan nilai 0, 0, 0, nanti K1, K2-nya harus 0. Tinggal tunjukkan dengan jadi, seperti biasa ke dalam, berarti kita peroleh min K1 dengan 3K2, ini K1, ini min K2, yang ini 0, yang ini K2. Nah, dengan hasilnya dengan ini sangat jelas ya. Ini dari ini menghasilkan 2, 0, dari yang sini eh, punya yang ini itu menghasilkan kelas satunya, yang lainnya juga konsisten. Jadi
solusinya. Eh, Jadi kita simpulkan, jadi eh, himpunan ini, himpunan min satu, satu, nol, 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 dengan eh, 3, 0, min satu, nol, satu ini, itu bebas linier, bebas linier, linier di sudut selanjutnya, di sudut bebas linier. Jadi kita bisa simpulkan, jadi himpunan ini min satu, jadi kita menyatakan basis itu ke himpunan ya. Jadi ini eh, 3, 0, min satu, 0, 1, berarti basis di W. W itu apa tadi? W itu adalah ruang solusi atau penyelesaian spektra homogen, homogen, gitu ya. Nanti kita kesimpulan lagi, jadi dimensi dari W ini sama dengan 2. Dimensi dari ruang solusi eh, himpunan ini. Ya, mungkin ada cukup banyak proses apa, mengambil vektor, menamakan vektor, menyebutnya sebagai suatu ruang gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang eh, apa langsung gabung di sini. Maka sebaiknya ini videonya Anda nanti bisa lihat pada lain kesempatan, dan mungkin eh, tidak cukup satu kali gitu ya untuk memahaminya, untuk satu kali paham. Nah, ini jawabnya dalam bentuk hasil akhir sudah dicari, dihasilkan sama seperti yang kita, oh di sini ada min 3 ya, min T ya. Tadi kita kok ada 3 ya, 3, 3. Kenapa ada 3? Ini 3 Pak. Eh, Harusnya min 3-nya, min 3, 2, B2 tambah B1. Min 3, B2, min 3, B2, min 3, B2 tambah ke 2B, 2B2, 2B2 tambah B1, 2B2, 2B2 ini yang ini kayaknya masalah ya. 2B2, 2, ini menjadi 0, ini menjadi 2, ini menjadi 1 harusnya. Ya, ini makanya salah. Ini nilainya angka 1, ini berarti angka 1, ya, dirunut ya kesalahannya. Ini berarti angka lima. Oke, ya, kita bisa menaruh kesalahannya. Ini adalah X5. Terus berarti ini nilainya, ini nilainya
min min X5. Satu, 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 ya. Oke, berarti ini nilainya eh, min S min T. Oke, min S min T. Terus ini berarti min S min T. Ini min S min T. Ini terus kita dapatkan ini min S min T. Ini berarti min T. Ini berarti min 1. Ini min T. Ini min 1. Ini min T. Min 1. Terus untuk bebas linearnya seperti sama semua angka 3 diganti dengan min 1. Nah, ini jadi, min 1, min 1. Ya, ini sudah. Berarti tadi sudah kita dapatkan, sudah kita tunjukkan, dan hasilnya dimensinya. Jadi bebas linearnya di sini di slide hanya ditunjukkan, dan tapi kita di sini sudah kita buktikan ya caranya seperti itu. Oke, demikian eh, terakhir soal yang 47 ada dari awal sudah terlihat persamaannya cuma dua, variabelnya ada di 4, berarti eh, jumlah dari jumlah dari pemisalannya nanti bisa satu, bisa dua begitu. Sedangkan eh, eh, kalau dapatkan satu pemisalan berarti tiganya bebas linear bergantung kepada satu itu, atau kalau ada dua pemisalan berarti duanya nanti bergantung kepada dua yang dimisalkan. Ini prosesnya mungkin tidak tidak bisa lebih singkat dibandingkan yang tadi. Ini satu apa matriksnya satu matrik augmented ya, saya langsung buat ya. Satu min satu dua, min satu nol, ini min dua, dua, min empat, dua, nol. Ini kayaknya bisa lakukan operasi eh, kali dua di sini, tambahkan ke bawah, kita tambah nanti, kita tambah. Jadi nggak perlu pakai operasi baris elementer. Cukup kita kali dua, tambahkan ke bawah. Hasilnya nanti baris dua ini bakal hilang. Ya. Jadi, jadi ini kalau kita kali dua, kita tambahkan ke bawah, nanti hasilnya baris duanya hilang. Jadi nol. Maka sebenarnya dia hanya satu persamaan P min P tambah dengan 2R min S sama dengan nol. Sehingga kita akan mendapatkan ada tiga, eh, eh, ada satu yang dimisahkan karena hanya satu persamaan, dengan yang lain nanti tiganya bergantung kepada, eh, balik ya, ada tiga yang harus dimisahkan, kemudian yang satunya nanti bergantung kepada eh, yang tiga yang dimisalkan tersebut. Jadi jumlah pemisalan itu sama dengan jumlah 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 eh, jumlah dari
persamaan yang terakhir yang dimiliki. Jadi di sini ya. Jadi ini persamaan terakhir yang dimiliki kan ada berjumlah dua buah. Maka nanti pemisalannya nanti ada dua buah. Ya. Dan eh, sisanya dalam hal ini ada dua variabel lagi ya. Itu nanti bergantung pada yang dimisalkan. Coba kita ulang uji lagi ya konsep itu. Kalau ada lima variabel, ini pada saat terakhir ya, lima variabel dengan dua persamaan yang tersisa, maka duanya nanti itu akan menjadi variabel bebas, harus ada dua variabel bebas. Kemudian tiga nanti akan menjadi variabel tak bebas, gitu kan? Variabel tak bebas. Itu konsepnya eh, apa, dua persamaan yang terakhir itu nanti berarti sama dengan banyaknya variabel bebas yang kita misalkan. Nah, contoh di sini, yang terakhir ini, berarti pada contoh yang terakhir ini, kan baris kedua itu bisa habis ya, nol, karena dia kelipatan dari baris pertama. Sehingga hanya ada satu persamaan dengan empat variabel. Berarti nanti ada satu yang kita ya, yang nanti akan menjadi eh, ya, ada satu yang nanti akan menjadi variabel tak bebas. Kemudian sisanya tiga adalah variabel eh, bebas. Variabel. Saya kembali balik, maaf. Ada satu variabel bebas, ada satu variabel tak bebas, oke, tak bebas, tak bebas, tak bebas. Kemudian ada tiga variabel bebas. Oke, kita uji lagi, oke, balik lagi ke atas ya. Oke, mana tadi? Ini ya. Lima variabel bebas dengan dua persamaan berarti ada dua, oh kembali ini ya. Ini. Jadi ada dua variabel eh, eh, vari- satu persamaan dengan empat variabel, ada satu variabel tak bebas, tiganya variabel bebas. Berarti ada dua variabel tak bebas, ya ada dua variabel tak bebas. Di sini nanti akan ada dua variabel tak bebas. Kemudian ada tiga variabel bebasnya. Ada tiga variabel bebas. Ya, nanti eh, kalau kita coba lihat contoh lain ya, nanti ya, mungkin kalau kita pertemuan dengan offline nanti mungkin bisa kita tambahkan. Jadi ini adalah satu variabel eh, bebasnya dan tiga variabel bebas. Jadi tiga itu diperoleh dari empat dikurang dengan satu. Satu ini menjadi variabel tak bebas, kemudian empatnya menjadi variabel, tiganya menjadi variabel bebas. Sedangkan empat itu adalah jumlah variabel keseluruhan. Kalau di apa nanti eh, di penyelidikan operasional nanti kita menyebutnya basis dan non basis nanti ya. Kalau variabel bebas itu basisnya, kalau tak bebasnya itu adalah non basis. Oke, berarti PQRS. Jadi harus ada tiga variabel bebas dan harus ada satu variabel tak bebas. Jadi kita harus mempunyai tiga buah yang kita misalkan. Jadi kita harus misalkan tiga buah. Misal berarti dari yang belakang ya, S-nya misalnya sama dengan C, kemudian R-nya nanti sama dengan B, kemudian Q-nya nanti sama dengan A.
Nah, variabel tak bebasnya satu buah, yaitu sisanya, yaitu P. P berarti sama dengan Q min 2R tambah dengan X. Jadi kita masukkan angka ABC-nya, yang kita sudah misalkan tadi, A min, eh, min 2B tambah dengan C. Terus apa hubungannya dengan ruang solusinya? Ruang solusinya kan X-nya nanti akan ada 4, 4 buah ya, P, Q, R, dan S. Nah, sekarang kita sudah dapatkan eh, nilai P, Q, R, S-nya, yaitu P-nya adalah A min 2B tambah C, sedangkan Q-nya adalah A, R-nya adalah B, dan S-nya adalah C. Jadi inilah yang kemudian menjadi ruang solusi yang kita mau selesaikan. Jadi kita sudah dapat penyelesaiannya. Penyelesaiannya berbentuk seperti ini, yaitu berbentuk sebuah vektor yang isinya A min 2B tambah dengan C, yang A, B, dan C-nya di sini adalah bilangan real, dan kemudian di sini A, B, dan C dengan B dan C-nya bilangan real. Ini penulisan dalam bentuk ya, apa, himpunan ya. Oke, jadi langkah satu sudah kita dapatkan. Inilah solusi kita. Bentuknya bentuk vektor yang seperti ini. Terus bentuk vektor yang seperti ini kita urai sekarang ya. Kita ingin tahu dia direntang dibentuk oleh apa saja. Gitu. Nah, tadi cara bentuknya berarti X-nya yang isinya A saja, gitu ya. A berarti ini A, 0, 0, itu kan yang di vektor yang ada A saja, yang ada B saja itu isinya min 2B, ini 0, ini B, dan C, 0, 0 gitu ya. Tambah dengan kalau yang ada isinya C saja berarti C, eh, C apa, P, Q, P, Q-nya, S-nya tambah. Berarti C isinya 0, 0, 0, C, begitu kan? Ada 3 ya. Nah, kemudian A-nya kita urai, kita keluarkan nilai A menjadi 1, 1, 0, 0. Itu vektor yang merentangnya, yang pertamanya, yang B dikeluarin, maka akan menjadi min 2, 0, 1, 0. Terus kalau C dikeluarin, hasilnya akan kita dapatkan 1, 0, 0, 1. Nah, jadi kita dapatkan, jadi eh, himpunan ini sekarang yang eh, merentang W. Nah, dia merentang X. X itu adalah yang W tadi. Berarti 3 buah vektor ini yaitu 1, 1, 0, 0, dan min 2, 0, 1, 0, dan yang ketiga itu isinya 1, 0, 0, 1, itu merentang, merentang, merentang W atau membangun W ya. Karena ya tadi dia ternyata, jadi kayaknya kita ketika kita mengurainya, nah itu otomatis berarti dia akan membangun X. Oke, dia sudah dapat merentang. Kita langkah ketiga, kita buktikan ketiga vektor ini nanti harus bebas linear, gitu ya. Yaitu dengan cara kita kombinasikan mereka dan disamakan dengan 0, solusinya harus 0. Kita lakukan sama seperti sebelum-sebelumnya, berarti ada 3 vektor ya, min 2, 0, 1, 0, tambah dengan K3, berarti 1, 0, 0, 1. Ini biasanya bentuk kok bebas linearnya lebih mudah ya, karena dia nanti ada yang otomatis, banyak yang otomatis hasilnya sama dengan 0 langsung. 0, 0, 0, 0. Ya, oke. Ini kita gabung lagi. Gabung lagi hasilnya menjadi K1 tambah min 2 K2 tambah dengan K3
ini nanti jadi K1, ini di komponen K3 akan jadi K2, di komponen K4 nanti akan jadi K3. Ini nanti sama dengan 0, 0, 0, 0, ya. Dan dari sini terlihat nanti nilai K1 0 dari baris kedua ini kan. Baris ketiga nanti kita akan lihat nanti K2 nanti akan 0, dan di baris ketiga nanti K3 juga harus 0. Jadi kita bisa uh, menyatakan berarti jadi uh, himpunan vektor ini 1110 ini dan min 2 0 1 0 dan 1001 itu bebas linier, di W. W itu tadi adalah himpunan ruang solusi SPL homogen. Ini terus eh, kita simpulkan jadi eh, tiga buah vektor ini 1110, kemudian min 2 010, dan eh, 1001 itu basis ya, karena dia tadi sudah merentang dan juga dia bebas linear. Basis di W. W itu adalah ruang solusi SPL homogen. Sehingga kita simpulkan jadi dimensi dari W ini adalah 3. Nah, kalau kita lihat polanya, dimensi dari ruang solusi itu yaitu banyaknya pemisalan yang kita buat. Jadi banyaknya pemisalan yang kita buat atau banyaknya variabel yang menjadi variabel bebas, ya. Ini contohnya di sini banyaknya variabel yang kita misalkan itu 3, maka dimensinya 3. Terus kalau di contoh sebelumnya banyaknya variabel yang kita misalkan itu 2. Kita misalkan 2. 2 eh, kita dapatkan dimensinya di bawah 2. Ya, ini untuk mengecek ya berapa banyak dimensi di ruang penyelesaian solusi homogen, yaitu dari banyaknya variabel yang kita bisa atau yang kita ambil sebagai variabel bebas. Nah, variabel bebas itu gimana caranya? Yaitu eh, hasil dari pengurangan antara eh, jumlah variabel asal dengan jumlah kesamaan yang eh, yang paling akhir dari solusi. Samanya 2, berarti variabel tak bebasnya 2, sehingga sisanya 3. Contohnya di sini sekarang, eh, tadi hasil terakhir samanya 1, variabel asalnya 4, berarti ada 1 tak bebas dan 3-nya variabel bebas. Karena 4 kurang 1. Terus 3 variabel bebas itu nanti akan menjadi dimensi dari ruang solusi SPL homogen. Oke, saudara-saudara sekalian, demikian eh, materi kita pada malam hari ini sudah cukup panjang, sampai dengan 2 jam penyajian. Nanti sekali lagi pada untuk memahaminya Anda perlu mungkin membaca lagi atau mengikuti lagi video yang akan saya unggah nanti di YouTube. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih atas perhatian Anda pada malam hari ini. Kita akhiri kuliah malam hari ini. Terima kasih, selamat malam semua.